Shalom. Yang lihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah di minggu yang kedua. Sejak kita minggu lalu pertama kali ibadah secara onsite, dan ini minggu kedua kita bisa beribadah di minggu pertama di bulan Oktober. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan dimampukan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan melewati setiap keadaan musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin nyatakan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Bapak Ibu berikan salam kanan kiri, salam hati. Karena kita percaya hari ini Tuhan kita yang menolong kita. Aku diberkati. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama kepada Tuhan kita. Yang merasa diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan. Sebab alasan
Boleh sama-sama katakan, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku dilimpah Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, lebih sungguh berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Silakan jemaat ikut duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita, pengorbanannya di kayu salib. Pagi hari ini dengan senang hati sama-sama katakan kepada Tuhan, karya terbesar kehidupan kami Tuhan. Yes, amen. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
yang lain Tuhan yang menyelamatkan kami. yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Boleh jemaat Tuhan saja mereka karya itu besar sambil mengangkat kedua tangan katakan karya. Yesus Engkau. Karya terbesar, karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kan. Yesus Engkau kami kagumi. Yesus Engkau ku kan. Yang kagum kepada Tuhan dengan sungguh katakan Yesus Engkau ku kagum. berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari angkat ucapan syukurmu mazmur kepada Tuhan buat karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Mari mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yang terbesar Tuhan berikan penyertaan-Mu, pertolongan, kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekala barata kasih kira tata pasir. Haleluya. Sekala barata kasih ya. Haleluya. Tiada kasih yang lebih besar saat seorang sahabat rela mati dan Kau lakukan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang gak layak Tuhan layakkan. Kami gak mampu Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Sekala baraseke. Boleh jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dia layak menerima pujian kita pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu Layak menerima pengagungan dari umatnya pagi hari ini. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
seperti Engkau. Tiada Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat umat-Mu pagi hari Tuhan, Engkau yang kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pribadi Roh Allah yang memenuhi hidup kami. Perbuatanmu ajaib. Kau layak menerima pujian kami pagi hari ini Tuhan. Yes, haleluya. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti Engkau. segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Kau besar, Yes, amin. perbuatanmu Saya serahkan buat hamba-Mu. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Allah seperti Kau Tuhan. Tiada seperti, Tiada seperti Kau. tiada seperti Yesus. Dengan sorak-sorai Tuhan, haleluya. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang mendekat kepadamu. Dan kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami akan terus dikuatkan dan bahkan boleh bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau mau mengurapi Tuhan, waktu yang ada di hadapan kami ini, Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, dan bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Resep untuk Meraih Keberhasilan. Saya percaya setiap orang menginginkan keberhasilan dalam hidupnya. Dan percayalah bahwa Tuhan juga ingin membuat hidup saudara berhasil untuk kemuliaan namanya dan menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ulangan 28 ayat 13 juga berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan berjanji mengangkat anak-anaknya, mempromosikan mereka ketika kita hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam Alkitab kita melihat ada banyak tokoh-tokoh yang berhasil dalam kehidupannya. Berhasil bukan sekedar kaya raya, hebat, tetapi benar-benar melaksanakan apa yang merupakan kehendak dan kerinduan Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang kita akan pelajari hari ini dari segi keberhasilannya adalah Salomo. Salomo adalah seorang raja, dia anak daripada Daud. Salomo adalah raja yang terkaya, kerajaannya sangat mulia, dan dia sangat produktif. Dia menulis 1.005 lagu, ada 3.000 amsal, dan dia seorang yang sangat jenius. Saya tahu bahwa Salomo tidak sempurna, dia banyak kekurangan bahkan dosa. Tetapi dia adalah seorang pemimpin yang produktif. Mengapa dia bisa menjadi pemimpin yang produktif? Saya melihat ada beberapa kunci keberhasilan atau beberapa resep untuk kita bisa hidup sukses seperti yang kita bisa teladani dari kehidupan Salomo. Nah, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5
firman Tuhan berkata demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 9-13, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, saya melihat paling tidak ada 4 resep untuk meraih hidup yang berhasil. Yang pertama, untuk berhasil kita harus memiliki sasaran hidup yang jelas. Ketika Tuhan tanya, apa yang kamu minta? Salomo mengutarakan apa yang merupakan keinginannya. Dia tahu apa yang dia mau. Dia tidak bilang terserah Tuhan deh. Tapi dia bilang, beri aku hikmat, wisdom. Saudara, berarti Salomo adalah orang yang mengejar hikmat sebagai fokus atau tujuan hidupnya. Itulah sasaran yang dia upayakan seumur hidupnya. Tuhan Yesus di kemudian hari pernah mengutip peristiwa ini di dalam Matius 12 ayat 42, di mana Raja Sheba dari selatan itu membawa 120 talenta emas atau lebih kurang 50 miliar rupiah. Hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Karena Salomo itu punya keunggulan di dalam wisdom, di dalam hikmat untuk memutuskan banyak perkara. Banyak orang tidak berhasil dalam kehidupannya karena dia tidak tahu sasaran hidupnya dengan jelas. Dia tidak memperjuangkan dengan sekuat tenaga. Dia nggak ngerti hidupnya buat apa. Hidup hanya ngeflow, mengalir saja, ya ikuti arus. Bayangkan kalau saudara naik sebuah bus dan setelah 1 jam kita tanya sama supirnya, Pak, bus ini mau kemana? Loh, kata si supir bus, sampean mau kemana? Udah sejam kok baru nanya. Aduh, saya lagi stres Pak. Saya nggak tahu saya mau kemana, jadi ikut bus ini saja. Lalu si supirnya bilang, waduh sama saya. Saya juga lagi stres. Jadi saya lagi ngemudikan bus ini. Tapi saya rasa baru 5 menit lalu kita lewat lagi ke terminal dari mana kita tadi berangkat. Bayangkan sudah 1 jam boros waktu, boros bensin, boros tenaga, nggak pergi kemana-mana. Karena tidak ada sasaran dalam kehidupan ini. Ayo kita luangkan waktu untuk memikirkan tujuan utama hidup kita apa. Sebelum kita berusaha mengejar, kita harus tahu kemana kita akan pergi. Apa yang akan saudara alami, apa yang ingin saudara raih dalam 10 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang. Kalau Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kita, kita akan jadi seperti apa setelah waktu yang tadi saya sebutkan. Coba pikirkan apa yang Anda akan lakukan jika hal itu mustahil gagal. Kalau saudara yakin ini bisa terjadi, kejar impianmu, kejar sasaranmu. Saya percaya ini adalah api yang akan membakar kita untuk sampai pada tujuan keberhasilan. Saudara juga perlu mencatat dan membuat planning, perencanaan untuk mencapai hal tersebut. Bagaimana strateginya? Ada ungkapan berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Saya kadang tanya kepada mahasiswa yang akan segera lulus, kamu kalau sudah lulus kuliah, mau kerja apa? Mereka bilang apa? Aduh Pak, saya belum ada pikiran tuh. Untuk lulus aja udah syukur, udahlah nanti aja setelah lulus saya baru pikir.
Saudara, nggak jelas. Sehingga ada insinyur lalu jualan bakpao. Ya, ya nggak salah sih jualan bakpaonya. Tapi kalau memang cuma mau jualan bakpao, ngapain saudara belajar lama-lama jadi insinyur? Harus tentukan dulu sasarannya. Baru pendidikan sekolah itu hanyalah memperlengkapi diri kita untuk kita mencapai sasaran itu. Jangan pokoknya sekolah, padahal tujuannya berbeda. Lalu isi percakapan saudara dengan kata-kata iman tentang impian. Terus perkatakan. Itu akan membuat kita bergairah. Itu akan membuat kita semangat. Api itu akan berkobar dalam hati kita untuk meraih apa yang kita rindukan. Saudara sekalian, ada 4 tipe orang yang gagal. Yang pertama, orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Yang kedua, orang yang gagal adalah orang yang tidak mau belajar. Yang ketiga, orang yang gagal adalah orang yang tidak bergairah, tidak ada semangat. Dan yang keempat, orang yang gagal adalah orang yang tidak fokus. Kalau kita fokus, tahu sasaran, dan kemudian mengucapkannya berkali-kali dengan iman, itu memberi energi. Karena kita ingin memfokuskan seluruh kemampuan kita pada kata-kata yang kita ucapkan tertentu. Saya teringat dari seorang berkulit hitam di Amerika Serikat yang ingin memperjuangkan kesamaan antara kulit hitam dan kulit putih. Dan berkali-kali dalam pidatonya dimanapun dia berada, dia selalu berkata, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi bahwa satu kali orang berkulit hitam harus punya kedudukan yang sama, sederajat dengan orang berkulit putih. Nama orang ini adalah Martin Luther King Jr. Dan apa yang dia perjuangkan dengan segenap hati karena dia tahu sasarannya, itu menjadi kenyataan. Bahkan kalau di kemudian hari Amerika punya presiden berkulit hitam seperti Barack Obama, itu karena jasa perjuangan dari Martin Luther King Jr. Ketahui sasaran dalam hidup saudara. Kejar itu dengan sekuat tenaga. John Kennedy, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1960-an, pernah berkata, sebelum dasawarsa ini berakhir, kita harus bisa mendaratkan manusia pertama di bulan. Dan mereka mencoba berkali-kali dengan biaya yang tidak murah, saudara, mahal sekali. Tapi tahun 1969 dengan Apollo 11, untuk pertama kalinya Edwin Aldrin dan Neil Armstrong menjadi orang yang menjejakkan kaki di bulan dengan Apollo 11. Kalau saudara mau berhasil, walaupun tampaknya sulit, terlalu besar, kejarlah cita-citamu. Fokuskan pada sasaranmu. Kalau engkau melibatkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, apa resep yang kita harus ketahui supaya kita bisa berhasil? Seperti Salomo, kita juga harus menggunakan waktu dengan baik. Misalnya dalam Pengkhotbah pasal 3 yang diyakini ditulis juga oleh Salomo. Ayat 1 dan 2 dia berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan seterusnya dia bicara tentang penggunaan waktu yang baik. Bahkan di ayat 11 dia berkata, Ia Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari sini kita melihat bahwa Salomo adalah orang yang sangat memperhitungkan waktu, mengelola waktunya dengan baik, dan bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang Tuhan telah berikan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya rasa sikap ini selaras dengan apa yang dicatat oleh pemazmur dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menghitung hari, mengelola hari, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tetapi menggunakannya secara efektif dan produktif. Saudara, kita harus tahu bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Apa bedanya orang sukses dan orang gagal dalam hal pengelolaan waktu?
Orang sukses tidak akan menyia-nyiakan waktu tapi menggunakan dengan baik. Kalau saudara ingin menjadi pianis yang handal, saudara harus gunakan waktu untuk banyak berlatih. Kalau engkau ingin menjadi pelukis yang hebat, pelukis yang besar, engkau harus rajin sekali menggambar dengan kuas di atas kanvas sehingga lahir karya-karya yang hebat. Investasikan waktu saudara untuk hal-hal yang bermutu. Saudara juga perlu menginvestasikan waktu kalau engkau ingin menjadi pebisnis yang sukses. Kalau saudara ingin punya pernikahan yang harmonis, pernikahan yang bahagia, saudara juga harus invest waktu untuk memperhatikan pasanganmu, menumbuhkan anak-anakmu sehingga menjadi keluarga teladan. Bahkan kalau saudara ingin memiliki kerohanian yang baik, engkau harus menginvestasikan waktu saudara supaya imanmu bertumbuh dengan banyak berdoa, banyak membaca firman, mengikuti seminar, Bible study, dan sebagainya. Saudara, karena itu, mari investasikan waktu untuk membangun impian besar bagi masa depanmu. Jangan membuang waktu hanya untuk bergosip, hanya untuk nongkrong di depan TV berjam-jam, atau menggunakan sosial media berlama-lama dan tidak ada sasaran yang jelas yang saudara mau kerjakan. Saya yakin gini, jika saudara menyisihkan 1 jam sehari untuk belajar sesuatu, maka dalam 1 tahun engkau akan jago dalam bidang tertentu. Contohnya, saudara nggak bisa main musik, nggak bisa main gitar, atau tidak bisa main piano. Saudara les, saudara berlatih 1 jam sehari main gitar atau main piano. Setelah setahun, saudara jago nggak? Saya yakin. Jangan bilang saya nggak punya bakat, saya nggak bisa. Yang perlu adalah kerja keras. Engkau bisa melakukannya kalau engkau banyak menyisihkan waktu untuk belajar. Bisa apa saja ketika kita giat melakukannya. Nah, kita juga harus menginvestasikan waktu untuk pembicaraan yang bermutu. Pembicaraan yang menambah wawasan, memperdalam hubungan, memunculkan gagasan. Belajar dari orang-orang yang bisa mengimpartasi hidup saudara. Sehingga kita akhirnya berkobar-kobar, disemangati, dimotivasi bahwa kita bisa berlari lebih kencang, berjalan lebih jauh, melompat lebih tinggi, meraih keberhasilan yang lebih hebat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya keberhasilan adalah ketika persiapan kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Kita sudah mempersiapkan diri, tapi Tuhan tidak buka pintu kesempatan, nggak akan sukses. Tapi kalau Tuhan membuka pintu kesempatan kepada saudara, tetapi engkau tidak mempersiapkan diri sebelumnya, engkau juga tidak bisa sukses. Jadi keberhasilan adalah ketika persiapan kita bertemu dengan kesempatan Tuhan. Saudara, ini resep kedua supaya kita bisa berhasil. Yang ketiga, orang yang berhasil adalah orang yang mau bekerja sama dengan orang lain. Saya tahu bahwa kita semua membutuhkan orang lain. Karena kita bukan hanya makhluk individu, kita adalah makhluk sosial. Kita perlu orang lain. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Karena ada orang lain yang bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Bisa mendengar apa yang kita tidak dengar. Bisa merasa apa yang kita tidak rasa. Karena itu kita perlu memperhatikan ide-ide mereka, kata-kata mereka, nasihat yang mereka masukkan. Salomo adalah orang yang tidak segan untuk melibatkan orang lain untuk mencapai impiannya. Misalnya dalam 2 Tawarikh 2 ayat 1-3 dikatakan demikian. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Bayangkan, berapa banyak orang yang diajak untuk mensukseskan impiannya, membangun bait Allah yang besar dan agung. 70.000 kuli, 8.000 tukang pahat,
3.600 mandor. Ini jumlah yang sangat fantastis, saudara sekalian. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk orang sebanyak ini, belum bahan-bahannya. Bahkan karena dia menyadari bahwa kayu-kayu dari negeri seberang itu lebih banyak dan lebih bagus daripada yang ada di Israel, maka dia menghubungi Huram yang telah menjalin hubungan yang baik dengan Daud ayahnya untuk minta dikirim kayu-kayu bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan Huram kemudian mengirimkannya. Karena apa? Relasi yang baik. Saya percaya kalau kita bisa menjalin relasi yang baik, punya network, jejaring yang luas, keberhasilan akan makin nampak dalam kehidupan kita. Dale Carnegie, seorang pakar pengembangan pribadi, pernah berkata, sukses itu 15% ditentukan oleh kemampuan teknis atau IQ. Tapi 85% keberhasilan kita terwujud karena kemampuan kita menjalin relasi, hubungan dengan orang lain. Pengacara tidak akan berhasil tanpa klien. Dokter tidak akan berhasil tanpa pasien. Kalau nggak punya pasien, nganggur dia. Penyanyi tidak bisa menyanyi dengan bagus tanpa adanya pencipta lagu. Berarti tiap orang punya kelebihannya sendiri. Makanya kita harus rendah hati dan belajar dari orang lain. Jalinlah persahabatan yang bermutu dengan banyak orang, yaitu orang-orang yang positif, saudara. Jangan suka kumpul sama BSH, barisan sakit hati. Maka kerohanian saudara, iman saudara, potensi saudara akan digerogoti dan kau tidak akan berhasil dalam kehidupan. Ayo bergaul dengan orang-orang yang bermutu, orang positif, orang-orang yang punya self-starter dalam dirinya untuk terus maju. Dan saya juga yakin bahwa keterampilan untuk menjalin hubungan ini bisa dipelajari. Ini adalah seni yang kita bisa kembangkan. Misalnya, jangan suka melihat kelemahan orang lain, tapi lihat kelebihannya. Jangan cuma lihat orang negatif aja terus, tapi positifnya apa. Itu adalah kemampuan untuk kita bisa jalin relasi yang lebih luas. Belajarlah memuji orang lain dengan tulus. Buat mereka merasa dirinya penting. Karena kita menyapa namanya. Karena kita mengingat mungkin peristiwa tertentu dalam hidupnya. Dan orang itu berpikir, oh saya orang yang diperhatikan oleh dia. Jangan suka menyimpan kepahitan dalam hati. Ada orang-orang yang mungkin pernah melakukan hal yang kurang cocok di hati saudara. Tapi belajarlah mengampuni dan milikilah sikap hati yang positif. Kasihilah orang, berkomunikasilah dengan mereka. Seperti ada ungkapan berkata, orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Jalin relasi yang baik. Bahkan orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan saudara, saudara bisa rekrut untuk memperkokoh kebersamaan bagi satu tujuan yang lebih luas. Saya mengagumi Pak Joko Widodo ketika beliau mengajak saingan dalam pemilihan presiden yang lalu 2 kali, yaitu Pak Prabowo, saudara, untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dan luar biasanya Pak Prabowo juga yang merupakan rival yang sangat ketat, itu akhirnya setuju. Karena apa? Karena saya ingin membangun Indonesia yang jaya. Karena visi yang sama, 2 orang yang bertentangan secara hebat bisa disatukan. Oh, betapa baiknya kalau kita bisa menjalin relasi dengan banyak orang. Itu resep untuk keberhasilan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam kehidupan? Kita harus menyadari keterbatasan lalu bergantung kepada Allah. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7-9, berdoalah Salomo dengan kalimat ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?
Salomo menyadari dia masih sangat muda, dia belum berpengalaman. Jauh dibandingkan dengan Daud, raja yang hebat, pembunuh raksasa Goliat, raja yang dikagumi banyak orang. Dia bukan apa-apa. Karena itu dia minta intervensi ilahi. Dia minta hikmat, wisdom untuk dapat mengatur bangsa pilihan Allah ini dengan baik. Saudara, kita akan berhasil kalau kita tidak sombong, tapi kita menyadari keterbatasan diri kita, lalu kita bergantung kepada Allah. Saya yakin pada waktu manusia angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan engkau akan menjadi orang yang berhasil. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Nah ini yang Salomo katakan, saudara-saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini adalah pengakuan Salomo. Kalau bukan Tuhan, aku akan gagal. Tapi kalau Tuhan yang beserta dengan aku, pada waktu aku tidur, artinya aku telah menyelesaikan bagianku dan selebihnya aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat. Hari ini siapa di antara saudara ingin menjadi orang yang berhasil? Bukan demi egoisme kita, tapi berhasil artinya melalui hidupku banyak orang terberkati. Hidupku berdampak positif bagi banyak orang. Dan aku juga ingin mempermuliakan Allah. Ada 4 resep keberhasilan yang telah kita pelajari hari ini. Maukah engkau menaruh semuanya di dalam hati? Meneladani hal-hal positif dari diri Raja Salomo. Dan saya percaya kalau engkau melakukannya, Tuhan yang sama yang pernah memberkati Salomo adalah Tuhan yang juga akan memberkati hidup saudara. Siapa di antara saudara yang rindu, Tuhan berkatilah aku dengan keberhasilan untuk kemuliaan-Mu. Taruh tanganmu di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau ingin agar kami menjadi orang yang berhasil. Dan dengan demikian kami mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan kami orang yang punya visi, sasaran yang jelas dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami juga belajar mempergunakan waktu dengan baik. Menjalin relasi yang luas dengan sesama. Dan mengandalkan Tuhan. Karena bila Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan membuka pintu berkat bagi kami, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar tahun ini menjadi tahun keberhasilan bagi kami. Tahun keberkatan, sehingga kami selalu meninggikan Engkau yang telah memungkinkan semuanya terjadi. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami perlu untuk disehatkan kembali di dalam Engkau. Ampuni segala kesalahan kami. Dan biar sungguh
roti yang baru dan anggur yang baru ini menyucikan setiap di antara kami untuk menjadi sehat tubuh, jiwa, dan roh kami. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk merestorasi semua hal-hal yang buruk, semua hal yang tidak berkenan, diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap di antara kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku, untuk hidup berkemenangan kita tidak boleh fokus pada masalah tetapi fokus kepada Kristus. Seperti Petrus yang disuruh berjalan keluar dari perahunya dan jalan di atas air. Selama dia memandang Yesus, dia mengalami mujizat. Tapi ketika dia melihat kiri kanan, dia tenggelam. Kadang-kadang kita mendengar berita negatif di sekitar kita sehingga kita menjadi goyah. Pusatkan pikiran kita pada firman Allah. Sehingga ketika kita sungguh fokus kepada Kristus, kemenangan Tuhan akan berikan. Ada seorang hamba Tuhan bernama T.L. Osborne dalam karunia kesembuhan ilahi. Dia berkata, kalau Anda sakit, perhatikan 3 hal ini. Pertama, apa kata gejala penyakit? Kedua, apa kata firman Tuhan? Dan yang ketiga, apa kata Anda? Kalau gejala berkata, aduh saya pusing, saya sakit, saya begini, saya begitu. Lalu saudara mengaminkan, saudara akan sakit. Tapi kalau saudara membaca firman dan berkata, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Dan engkau berkata, ya aku percayakan firman. Engkau tidak akan tenggelam di dalam masalahmu, di dalam penyakitmu. Tapi engkau akan mengalami mujizat. Ini doa saya, tahun 2023 engkau berjalan di atas air. Artinya engkau mengalami mujizat, mengatasi kemustahilan. Karena engkau hidup berfokus kepada Kristus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GPI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan tolong ya Bapak, bangsa kami dalam menghadapi
dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami, dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.